Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu kembali di Sinem Talk Series edisi yang ke-40. Hadir kali ini seorang alumnus psikologi Universitas Indonesia dan sekarang menjadi konselor di sebuah edutech di ibu kota, Kak Arabella Agnia Zaira. Pada kesempatan kali ini beliau akan bercerita tentang mindset, cara berpikir, cara pandang yang perlu diluruskan tentang psikologi. Beliau juga akan berbagi pengalaman bagaimana beliau selama menjadi konselor, fakta-fakta di lapangan seperti apa yang dialami oleh para adik-adik kita yang saat ini masih menjalani pembelajaran jarak jauh. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Izimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. See you next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini setelah hujan tadi reda, teman-teman, kita bersyukur bertemu dengan seorang Kak Zara, seorang calon psikolog ya. Mungkin Kak Zara boleh kenalan ke teman-teman? Calon psikolog. Psikolog, aduh, masih sekolah lagi, psikolog. Halo semuanya, nama aku Zara. Sekarang, gimana ya, background aku dulu psikologi, terus sekarang aku kerja di company di industri edutech gitu. Oke. Boleh disebutkan nama industrinya kah atau cukup? Di edutech aja ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Mungkin tentang ini psikologi. Bagaimana Zara? Mungkin flashback dulu. Kok bisa masuk psikologi? Ceritanya seperti apa? Ceritanya panjang nih. Dulu tuh saya dari SMP, pokoknya saya tuh punya banyak interest tapi nggak tahu pengennya satu tuh di mana kayak gitu. Kayak nggak tahu baiknya di mana, nggak tahu bagusnya di mana gitu, atau nggak punya kepercayaan dirinya aja atau bagaimana. Tapi dari SMP, SMA itu selalu punya interest terhadap psikologi gitu. Terus banyak lagi kan interest yang lain gitu. Terus pas satu SMA, itu termasuk stres orang cukup besar sih. Terus akhirnya aku coba untuk kira-kira interest di mana, daftar aja gitu. Terus kalau psikologi kan di Universitas A, B, C gitu. Ya udah, habis itu nggak ada yang menarik, nggak ada yang inspiratif gitu sih sebenarnya. Aku daftar gitu komunikasi dan psikologi, terus yang masuk psikologi gitu. Sebenarnya gitu, karena aku selalu punya interest kayak belajar tentang kayak tingkah laku manusia, why we do the things that we do. Dan buat aku itu sesuatu yang it's fascinating untuk tahu kenapa sih kita tuh seperti ini gitu, dari secara biologis, sosial gitu. Ya mungkin sekalian rawat jalan juga kali ya Pak. Gitu, karena banyak proses belajar ya selama 4 tahun kuliah gitu. Tentang psikologi, apa yang kemudian mungkin setelah masuk ke psikologi ya, kuliah psikologi, apa yang menarik dari psikologi saat itu ketika Zara kuliah? Ada satu hal yang aku nggak expect. Kan banyak orang masuk psikologi untuk menghindari angka, untuk menghindari matematika gitu. Tapi pas aku masuk itu ternyata hampir sekitar 40, aku bisa bilang 40-50% lah itu statistik gitu. Jadi banyak berkutat dengan data ternyata kan, karena ya tingkah laku. Kan orang selalu mikirnya, itu ilmu tebak-tebakan kayak gitu. Padahal banyak data yang diolah, banyak perhitungannya itu ada gitu. Karena kan kalau enggak, ya misalnya perilaku pun itu perlu bisa dikuantify kan gitu, untuk bisa digeneralisasi gitu, untuk bisa menemukan finding yang meaningful gitu. Ya kalau di kampus aku waktu itu dibandingkan fakultas lain,
yang paling banyak angkanya setelah fakultas ekonomi itu adalah psikologi gitu. Itu banyak yang orang mungkin nggak tahu ya, termasuk aku saat itu juga kayak, ternyata dari semester 1 sampai akhir tuh angka itu penting, itu data itu penting kayak gitu. Jadi banyak yang setelah dari lulus pun itu nggak jarang yang akhirnya mereka jadi researcher gitu, yang jadi data analyst gitu, karena kan itu ilmu yang berharga banget ya, tahu tingkah laku manusia lalu tahu cara mengolah data itu gitu. Itu yang membuat aku agak wow gitu, aku baru tahu pas aku masuk gitu. Oh, oke. In specifically seperti apa data yang bisa Zara contohkan? Misalnya? Misalnya riset gitu sih Pak, misalkan karena kan kita banyak kayak terkenal terus suka ngirim-ngirimin survei kayak gitu. Atau misalkan waktu itu ada pelajaran mata kuliah namanya psikometri gitu. Nah di situ tuh kan kalau kita lihat kayak tes gitu kesannya kayak oh ada item ini, dulu aku nggak pernah berpikir gimana cara mereka dapat item itu gitu. Oh mungkin mereka mikir-mikir aja nih, oh perilaku ini berarti in general aja sebenarnya. Padahal ada banyak step-step yang yang harus dilaluin untuk bisa bikin satu item gitu, dari misalkan berawal dari kita mau ngukur waktu itu aku ngukur academic adjustment misalkan gitu. Academic adjustment itu indikatornya apa aja sih gitu, dari teori terus diambil lagi indikatornya apa, terus jadi perilaku yang lebih kecil gitu, definisi operasionalnya kayak gitu, terus dibikin item-item yang harus spesifik dan kontekstual gitu. Nah nanti item-item itu harus dianalisa gitu secara statistik. Jadi ambil datanya, dianalisa item-item yang berkontribusi sama total skornya, mana item-item yang kesulitan gimana, itu benar-benar dihitung secara statistika gitu. Itu aku kayak, wah ternyata nggak main naro-naro berdasarkan bubble teori aja gitu. Kayak gitu-gitu mungkin. And for the last paper, skripsinya juga tentang psikometrik juga kan? Oh enggak, udah cukup traumatis itu mapelnya. Aku tentang academic adjustment waktu itu. Oh iya, boleh jelaskan academic adjustment itu seperti apa? Academic adjustment itu, jadi itu bagian dari college adjustment, tapi waktu itu aku ngambil satu aspeknya aja. Jadi itu adalah kemampuan seseorang untuk secara umum gimana ya? Kemampuan seorang untuk adjust, untuk beradaptasi dengan tuntutan akademik yang ada di kuliah gitu. Intinya gitu sih Pak. Jadi itu dia ada indikator misalkan dari secara nilai, terus jujur ya Pak, saya tuh agak lupa gitu ya. Ya gitu deh. Tapi aku ngomongin korelasi waktu itu yang aku temuin di skripsi aja ya. Aku ingat. Itu temuin waktu itu di skripsi, itu seberapa pentingnya dukungan sosial itu secara akademis kayak gitu. Ya. Akademik ya, masih terhubung? Iya. Masih ya. Lagi tentang akademik sekarang, adakah andikan sekarang Zara melihat sisi akademis dalam hal ini sekolah, adakah dulu ketika masa-masa Zara SMP atau SMA itu hal atau mungkin mindset pemahaman yang menurut Zara saat itu Zara yakini mungkin benar, tapi ternyata setelah masuk psikologi ternyata ada hal yang perlu diluruskan, adakah? Secara akademis apa ya? Mungkin lebih dulu itu kan mungkin karena di sini juga kita lebih mempercayai itu. Kalau ini padahal kan satu sama lain itu saling berkaitan gitu. Itu aku juga belajar dari situ sih, kayak ya nggak bisa satu itu langsung completely eksklusif dari satu yang lain kayak gitu. Sama mungkin ya yang tadi itu kayak misalkan contohnya tadi kayak academic adjustment dengan
life kita itu juga semua itu saling kaitan gitu loh. Itu sih dulu aku akademik strategi belajar tertentu atau bagaimana gitu. Paling lebih ke situ sih, bahwa semuanya itu saling terkait gitu. Ya, dan tidak disebutkan ya pelajarannya apa ya? Semuanya sih, semua pelajarannya Pak, kayak semua pelajaran kayak biologi gitu, sama apa ya, sosiologi gitu. Karena kan nggak bisa dipungkirin kayak our biological makeup pasti berpengaruh dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Kayak gitu-gitulah Pak. Oh iya. Ya dulu kan mungkin terutama di SMA atau SMA kan pasti ada kecenderungan eksklusivitas bidang studi tertentu ya. Tentang sekolah, bagaimana Zara melihat dengan tadi background pemahaman tentang academic adjustment dan yang terjadi saat ini di sekolah, yang Zara amati seperti apa sih? Academic adjustment di sekolah, mungkin sekarang karena pandemi kali ya, karena banyak yang online, dan aku sekarang juga kerjanya banyak berhubungan dengan siswa gitu, walaupun secara langsung. Banyak dengar kayak pasti kayak tadi kan dukungan sosial itu berperan penting ya, sedangkan saat mereka online mungkin akan lebih sulit buat cari teman yang pasti kan tentunya beda online dengan interaksi face to face intensitasnya gitu kan. Itu mungkin bisa juga menghambat mereka untuk aku nggak tahu datanya pasti ya, cuma maksudnya theoretically itu mungkin bisa kayak menghambat mereka untuk adjust ke akademiknya juga gitu. Mereka mau tanya, mau apa, mungkin akan lebih sulit. Apalagi kalau misalkan, kecuali ya, tugas-tugasnya itu group work atau sesuatu yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama gitu. Akhirnya mereka berinteraksi gitu. Tapi kalau misalkan aku lihat banyak juga anak-anak yang mengeluh kalau gurunya banyak yang cuman, ini tugas kerjain nonton video, simpulkan gitu. Jadi nggak ada, mereka harus kolaborasi atau misalkan berdiskusi gitu dengan perspektif orang lain atau gitu-gitu, kayaknya kurang ada gitu. Jadi kan otomatis mungkin mereka juga nggak sedikit kesempatan untuk mencari teman yang benar-benar dekat gitu. Dan dan kalau misalkan offline juga kan ada kegiatan lain selain akademis gitu kan, kayak ekskul atau pas istirahat. Itu kan waktu-waktu yang mungkin kalau di sekolah online agak lebih sulit gitu. Sedangkan waktu-waktu itu adalah yang kita gunakan untuk get to know our friends gitu. Mana nih yang klop, mana yang enggak, kayak gitu-gitu sih. Mungkin yang aku lihat gitu. Kalau dari segi adjustment, dan banyak juga, banyak ngomong. Banyak juga, misalkan nih, mereka dari kelasnya udah mau 2 tahun kan gitu. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 8 gitu, nggak pernah ketemunya gitu, nggak pernah ketemu temennya kayak gitu. Atau misalkan mereka yang ganti-ganti kelas gitu. Itu kan agak sulit untuk berinteraksi dengan teman di luar kelas yang lainnya. Gimana kalau misalkan mereka klopnya sama teman di kelas sebelah gitu. Di kelas ini nggak ada kayak gitu. Kalau di offline kita bisa kan dapat itu dari kegiatan lain yang ekskul. Berarti kita ketemu, kemungkinan besar kita ketemu dengan teman-teman yang punya ketertarikan yang sama gitu. Sedangkan kalau sekolah ya udah itu udah di-assign gitu. Ya, semoga menjawab ya. Iya. Ya, sedikit banyak memang benar adanya tadi yang disampaikan ya. Anak-anak merasa mungkin semacam kejenuhan gitu. Jadi dunianya ajak dari satu tayangan ke tayangan berikutnya, dari satu meeting room ke meeting room berikutnya. Namun kalau boleh melihat dari sisi positifnya nih, sebenarnya ketika pandemi ini berlangsung atau terjadi, sisi positifnya seperti apa? Terkait dengan mungkin dari sisi positif siswanya dalam hal ini, atau mungkin sisi positif dalam hal ini katakanlah mungkin orang tua barangkali. Kalau positif mungkin
Kita harus belajar untuk think outside of the box kali ya, kayak karena dengan keterbatasan tidak ada interaksi face to face itu, mereka harus gimana caranya menggunakan teknologi yang ada untuk tetap berinteraksi gitu Pak. Karena kan manusia pasti akan beradaptasi lah pelan-pelan gitu, cari cara untuk gimana saya bisa tetap dapat teman kayak gitu-gitu. Itu sesuatu yang kita nggak pikirin kayak gitu, dan mungkin itu juga membuka ini baru, oh ternyata ada loh hal-hal atau pelajaran yang bisa lebih efektif nih kalau online gitu. Itu bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya kayak gitu. Itu kan pasti ada penemuan-penemuan yang bisa dikembangin lah, walaupun misalkan pandemi sudah berakhir gitu ya, nggak harus offline lagi gitu. Atau misalkan di kemudian hari mau ada kelas baru atau mau ada courses baru yang ekskul yang bisa dilakukan secara online kayak gitu. Itu kan kita pasti nemu metode belajar yang efektif, pasti mulai kayak trial and error inilah gitu. Kamu harus gitu kalau buat sekolah ya. Tapi belajar ya, jadi kita jadi adjustment-nya jadi kita ikut tertantang ya. Dari sisi teknologi, kemudian dari sisi tadi karena psikologi sedikit banyak berhubungan dengan dunia sosial ya. Apakah ada kaitannya dengan psikologi dalam hal ini, si positifnya mereka? Mungkin kita lebih menghargai company orang lain kali ya Pak, gitu. Dan kadang kita mungkin kalau lagi offline gitu ya, orang kayaknya kerja, kantor, sekolah, lalala gitu. Kita ketemu orang, terus kita pengennya kenapa di rumah aja gitu. Tapi begitu semua diambil, kita bisa ngerasain gitu. Oh ternyata hal-hal itu penting juga buat saya gitu. Saya perlu meluangkan waktu juga buat orang lain gitu. Ternyata despite ya oke, saya butuh kerja, saya butuh sekolah, tapi ada hal yang sosial di luar sana yang ya sama pentingnya buat well-being saya, buat kesejahteraan psikologi saya, kesejahteraan fisik saya gitu. Itu tuh perlu gitu, dan seberapa pentingnya kita langsung ketemu ada orang atau sekedar punya orang di sebelah gitu, physically gitu. Seberapa comfortingnya itu gitu. Mungkin hal lain juga belajar untuk menjadi sahabat diri sendiri kali ya Pak. Karena kan kalau misalkan kita offline itu kita punya banyak kegiatan, pasti banyak distraksi gitu. Sedangkan saat kita di rumah, kita dipaksa untuk punya waktu berefleksi. Maksudnya deal with ourselves gitu, tanpa ada kehadiran orang lain gitu. Dan kadang buat beberapa orang, buat saya juga, itu jadi pelajaran kayak, ternyata saya tuh begini-gini ya, kayak gitu. Itu juga deal with the best version, worst version of ourselves. Untuk berdamai dengan diri sendiri gitu, karena ya mau nggak mau saya harus bisa nih gitu, nggak ada hadir orang lain, tapi saya harus bisa kontrol diri, saya harus bisa mencoba untuk mengontrol emosi gitu kalau misalkan lagi sedih atau apa, karena nggak selalu bisa ketemu teman kayak gitu. Itu pelajaran yang aku juga observe di teman-teman dan orang lain di internet, itu banyak alamin sih. Yang pertama respect ya, respect, dan itu juga pernah terjadi. Jadi ketika ada beberapa siswa yang memang polanya sangat kompleks ya, ada siswa yang kemudian mengirim pesan WhatsApp ke gurunya, Pak mohon maaf mengganggu waktunya, saya mau tanya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi mereka belajar untuk berkomunikasi dengan baik begitu. Dan yang kedua, memang ada juga sisi lain siswa yang mungkin masih dalam hal ini antara memanfaatkan kesempatan sama memang sedang belajar untuk menghargai me time mereka. Jadi ketika Zoom meeting, sebagian justru lebih memilih untuk menonaktifkan kamera seperti itu. Itu sisi lain, jadi itu positif dalam arti dia bisa, karena generasi milenial kan generasi multitasking ya. Mereka bisa sambil mendengar, mereka bisa sambil mendengar pelajaran, tapi di sisi lain mereka juga di saat yang sama mereka sambil mungkin mengerjakan tugas atau mungkin malah belajar yang lainnya. Jadi mungkin salah satu kita ambil sisi positifnya seperti itu. Dan yang kedua, benar belajar tentang konsentrasi, manajemen diri terutama ya. Dan kalau bisa bicara karakter, berarti belajar untuk dipercaya ya. Karena tentu tidak semua siswa dalam hal ini di rumah itu belajar didampingi oleh orang tua.
Ada yang sebagian ditinggalkan, ada yang sebagian ada di ruang khusus. Jadi mau tidak mau tinggal lihat hasilnya. Kalau hasilnya memang benar, berarti Anda on the track gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, berarti selama ini prosesnya ada yang tidak dijalani dengan benar. Kemudian sebenarnya kalau secara amati nih, mungkin behavior ya, ini kaitan sama psikologi juga ya. Adakah semacam pola-pola tipikal karakter siswa khususnya dalam masa pandemi? Katakanlah begini, misalnya ada tipe siswa yang memang yang semula pendiam tiba-tiba menjadi lebih aktif begitu, atau mungkin tipe yang kemudian menemukan jati diri. Jadi dia kemudian dengan pandemi justru dia malah lebih produktif seperti itu. Mungkin adakah yang secara amati secara umum seperti apa pola-pola mereka siswa terutama di masa pandemi ini? Karakternya seperti apa? Oke. Mungkin aku bisa belajar dari pekerjaan aku sekarang ya. Apakah itu bisa digeneralisasikan? Aku nggak tahu, mungkin di luar sana siswa-siswanya beda lagi gitu, karena aku nggak langsung berinteraksi, aku bukan guru gitu kan. Tapi mungkin kalau yang tadi Pak Ao bilang tentang ada anak yang jadi pendiam lalu dia jadi lebih percaya diri, jadi lebih interaktif gitu, karena di internet itu kan pasti beda ya Pak, kayak sama langsung ada ngomong face to face gitu. Dan apalagi ada fitur off cam gitu, terus kadang namanya juga bisa diganti, ada aspek anonymity gitu yang membuat kita mungkin lebih kayak ya nggak apa-apa, saya berperilaku seperti ini, kayak nggak terlalu, kita harus menunjukkan identitas kita sebenarnya gitu kan, yang mungkin membuat kita lebih mudah untuk melakukan berperilaku tertentu gitu. Mungkin lebih ke situ sih, soalnya kalau aku lihat mungkin biasanya mungkin ini dari lebih ke aku waktu sekolah kali ya, itu biasanya kalau teman-teman yang lebih diam di sekolah gitu atau kuliah gitu ya, biasanya mereka lebih vokal di internet. Biasanya gitu, ada yang gitu, ada juga yang mereka sociable di dunia nyata gitu ya, tapi di daring juga mereka cukup vokal. Tapi nggak jarang aku temukan teman-teman yang diam, yang jarang ngomong gitu, tapi di sosial media mereka cukup vokal gitu untuk berekspresi kayak gitu. Mungkin lebih di situnya internet memungkinkan anak-anak yang mungkin lebih nyaman untuk berteman, menyampaikan pendapat, bertanya di kelas. Kalau misalkan online, dan dengan itu kan situasi juga di kamar sendiri, misalkan dengan sesuatu yang ruangannya familiar gitulah. Mungkin juga memudahkan dia untuk kayak, oke, saya mau nanya, oke, saya menyampaikan pendapat kayak gitu. Lebih mungkin ke situ kali ya Pak. Kalau yang aku observasi gitu. Jadi sedikit banyak apa yang terjadi di dunia pandemi ini sebenarnya adalah refleksi cerminan dari dunia nyata ya. Artinya sedikit banyak ada korelasi ya. Iya, pasti ada korelasi. Sejauh ini biasanya kalau mungkin boleh Zara cerita case yang sering tadi sudah disebutkan sebenarnya sebagai salah satunya ada guru yang kemudian cenderung lebih menyederhanakan pelajaran begitu dengan memberikan tugas, minta untuk merangkum. Tapi mungkin untuk case-case yang lain, apakah selama ini juga Zara mendapatkan apa sih yang sebenarnya teman-teman atau mungkin adik-adik siswa dalam hal itu sering keluhkan di masa pandemi ini, terutama dengan academic adjustment tadi, pembelajaran akademis? Oke. Jadi kalau aku mungkin jelasin tentang pekerjaan aku dulu kali ya, konteksnya gitu. Jadi ada konselor yang memang dia konsultasi dengan anaknya langsung, jadi dia menangani anaknya langsung, anaknya cerita gitu, lalu dia tanggapi. Ada kalau aku lebih back end lah ceritanya gitu, aku lebih aku bikin lebih ke lesson plan tentang soft skill programnya gitu, lebih indirect gitu. Tapi aku juga ikut ngolah data, ikut terlibat dalam olah datanya gitu ya, walaupun bukan yang kayak
intens banget gitu, tapi aku bisa lihat dari feedback anak-anaknya, atau misalkan saat discuss tentang case tertentu gitu, ya aku bisa lihat dari situ ya. Jadi mungkin ya pokoknya itu sebagai konteks saja. Dan aku bakal bicarain kasusnya secara umum karena itu rahasia kan, percakapan anak itu gitu. Mungkin banyak case-case di mana yang kayak, oh kalau academically ya, oh aku nggak nyaman belajar online gitu, nggak biasa belajar online gitu, karena misalkan praktek nggak ngerti kak gitu misalkan, atau pasti kan beda kalau misalkan itu mereka bisa hands on langsung gitu kan, learning by doing-nya tuh ada gitu. Sedangkan kalau di rumah agak sulit kan untuk gurunya misalkan pelajaran tertentu gitu yang nunjukin ini loh gitu, kayak gini nih kalian bisa ngerasain sendiri, pasti beda gitu kan. Dan nggak semua anak punya resources untuk menunjang pembelajaran itu gitu. Iya kalau misalkan dia dari sosioekonomi tertentu gitu, biasanya juga dari modulnya, dari teaching quality-nya itu juga pasti punya standar tertentu ya gitu. Tapi di case-case lain kan juga bisa yang memang dia internetnya susah, punya untuk yang basic untuk online kayak laptop apa gitu, susah gitu. Jadi pasti akan lebih sulit buat mereka untuk mengikuti pelajarannya gitu, untuk dapat full experience of the learning process gitu. Tadi apa ya? Aku udah kelewat satu lagi. Tadi tunggu. Aku tuh suka kayak cepet gitu loh Pak, kayak gitu. Terus tapi ketinggalan gitu. Apa ya tadi? Tadi kan ngomongin tentang case ya, case. Ya, case. Oke. Sama satu lagi mungkin ini lebih ke personal life gitu. Misalkan kan nggak gini, saat kita karantina gitu ya, kita berarti kan spend more time di rumah gitu, lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga gitu. Tapi kan nggak semua situasi keluarga itu harmonis gitu. Jadi itu buat anak-anak, sekolah adalah escape mereka. Sekolah di mana mereka merasa nyaman, itu adalah tempat aman mereka, di mana mereka bisa bercerita, mereka bisa ekspresiin emosinya, itu sekolah gitu. Begitu nyampe rumah, mungkin situasinya bisa jauh berbeda gitu, ya, entah orang tuanya atau keluarga ada masalah gitu kan. Dan ya data gitu kan, kekerasan meningkat dan nggak kita terjadi berhis, itu yang aku perhatiin muncul gitu. Jadi tentang satu lebih ke sekolah ya, satu lebih ke sekolah, satu lebih ke personal life ya, kehidupan di rumah ya. Sekarang mungkin bicara tentang sekolah ya, tentang tadi juga Zara sampaikan tentang lesson plan. Sebenarnya untuk konteks pandemik seperti ini, aku belum tahu nih apakah lesson plan yang dibuat lebih ke lesson plan bagaimana guru mengajar atau mungkin siswa belajar ya. Tapi mungkin bolehkah Zara sampaikan sebenarnya untuk konteks pandemi itu katakanlah model belajar atau mungkin model mengajar, atau mungkin malah kombinasi keduanya, model mengajar belajar yang menurut Zara itu apakah itu ideal atau mungkin bisa diterapkan, itu seperti apa? Jadi kalau aku karena konteksnya itu lebih ke soft skill gitu ya, pasti setiap mata pelajaran punya objektif tertentu gitu, jadi pasti strateginya akan berbeda-beda. Tapi kalau soft skill ini kan idealnya sebenarnya itu ada prakteknya gitu, di mana mereka bisa experience dulu, baru kita di brief gitu, kita kasih pertanyaan pemicu gitu. Tadi apa yang kamu rasain gitu? Kira-kira kalau misalkan mereka dikasih
kasus yang berbeda gitu. Mereka ngerasain dua-duanya, lalu ditanya perbedaan di A sama di B itu seperti apa gitu. Jadi mereka insight-nya datang dari mereka sendiri gitu. Kita hanya memberikan pertanyaan pemicu gitu. Dan kalau tentang ya pengembangan diri lebih enakan datang dari dia gitu. Idealnya gitu baru kita di brief. Oh, tadi itu sebenarnya kita belajar tentang A, B, C, D gitu. Tapi karena pandemi ini kan pasti terbatas ya, jadi biasanya aku dan rekan aku yang lain itu berusaha untuk menggunakan fitur yang ada di platform kayak Zoom atau Google Meet gitu semaksimal mungkin gitu. Jadi misalkan kita bikin games atau yang menggunakan G-form atau Typeform kayak gitu-gitu yang gimana mereka seiring jalannya ngerjain gitu ya, misalkan quiz atau apa gitu, nanti mereka bisa belajar tertentu. Nanti setelah itu baru pas kelasnya itu ditanya kayak kemarin udah ngerjain belum begitu. Oh udah gitu, kira-kira kalian belajar apa ya dari games gitu. Atau misalkan kita kasih case study gitu, nanti mereka berdiskusi karena bisa pakai sharing session gitu. Mereka diajak juga untuk berani sharing ceritanya, dan gak jarang di situ ketemu juga pasti setiap anak punya cara pandang yang berbeda terhadap kasus tertentu kan. Nah di situ mereka juga belajar untuk menerima perspektif yang beda dari orang lain gitu, untuk berani berpendapat, untuk mendengarkan. Itu juga aku notice banget gitu. Biasanya menggunakan itu ada sharing session-nya, terus lalu ada polling gitu banyak untuk keep their engagement gitu saat mereka gimana caranya mereka itu bisa retention-nya tuh dari awal sampai akhir gitu. Mungkin bisa dibikin alurnya tuh seperti cerita gitu. Untuk mereka datang ke akhir, mereka harus tahu nih step-nya apa dulu gitu. Jadi nggak kita hanya nyuapin gitu. Jadi mereka merasa saya juga terlibat dalam sini gitu. Dan mungkin kayak dikasih pertanyaan pemicu yang membuat mereka kayak relate gitu. Saya juga punya nih masalah ini. Misalkan kamu pernah nggak sih ngerasain, karena kalau soft skill mungkin lebih mudah ya, kayak kamu pernah nggak sih prokrastinasi gitu, misalkan udah pekerjaan gitu, pasti mereka ngerasa oh ya pernah gitu. Jadi kalau mereka aware ada masalah gitu, harapannya sih mereka punya keinginan untuk menyelesaikan masalah itu juga gitu. Jadi kita kayak oh biasanya tuh hambatan ini apa aja gitu gitulah. Dan biasanya anak-anak cukup tertarik kalau udah belajar tentang dirinya sendiri kayak gitu. Jadi mungkin poin yang pertama, gunain fitur yang ada, dan itu benar-benar Pak, sumpah saya itu sampai lihat di YouTube ya. Itu tuh benar-benar endless gitu kemungkinannya. Kalau kita mau emang usaha untuk belajar cara makanya gimana gitu. Kayak dari G-Slide, aku lihat banyak guru-guru yang slide juga, yang share juga gitu. Mereka bikin escape room. Mereka bikin slide yang di mana anaknya bisa Miss S gitu, bikin sendiri puzzle sendiri gitu. Buat aku itu wow banget gitu, sebenarnya bisa dipakai gitu. Jadi sayang kalau ada guru-guru yang bikin ya itu kadang nggak apa-apa sih, cuma kayak oh ya udah kerjain tugas, anaknya belajar di mana, ngajar kesimpulan ya itu mah kayak ya apalagi dengan teknologi gitu ya, gue juga nggak tahu kalau misalkan kita pakai software untuk menyimpulkan itu kan banyak gitu, dia built-in malah software untuk bikin kesimpulan gitu. Proses belajarnya di mana? Karena objeknya kan bukan mereka dapat nilai 190 gitu. Nilai itu nggak berarti apa-apa kalau misalkan mereka nggak bisa tertentu, nggak ada apa ya. Kadang yang penting kerjain dapat nilai gitu. That's not the point of education, I don't think. Dan itu kayak that's my biggest problem di sini gitu. Kadang ya itu terlihat juga sih dari siswanya, kadang yang kok kayaknya itu adalah angka di atas dulu. Jadi ini tampaknya benar-benar pertanyaan bukan pemantik lagi, pertanyaan pemanas ya, sampai layar komputernya bergetar ya. Iya, aduh. Lagi semangatnya. Yeah. That's the biggest point of education.
I agree. Ini benar-benar salah satu persoalan terbesar dalam dunia pendidikan ya. Sebenarnya kalau mau disederhanakan adalah pembelajaran atau mungkin pengajaran ideal di masa pandemi ini adalah sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa memindahkan apa yang terjadi di dunia nyata ke dalam dunia maya. Meskipun tidak secara keseluruhan, tapi setidaknya mendekati gitu. Jadi tidak sekedar main aman begitu ya, tidak sekedar yang penting selesai belajar, tidak. Dan tadi sangat menarik kalau kemudian kita coba proses pembelajaran itu salah satu tekniknya barangkali dengan story ya, story. Ketika anak-anak menonton film, menonton sebuah cerita itu mereka pasti selalu, kalau dulu Bagus pernah belajar di ilmu sastra itu ada yang namanya teknik foreshadowing. Foreshadowing itu adalah semacam pembayangan, semacam sebuah adegan yang kemudian membuat penonton penasaran istilah ini apa gitu. Jadi itu mungkin yang perlu. Jadi bisa jadi sebenarnya ini masalah ada dua persoalan penting di sini. Pertama tentang konten itu sendiri. Ketika tadi Zara memberikan dua case, kemudian minta siswa untuk mempelajari, merasakan, itu sebenarnya masalah konten sangat penting ya, sangat penting banget. Ketika kontennya berkualitas juga pada akhirnya hasil pembelajaran juga akan berkualitas. Dan yang kedua, dan mungkin faktor yang jadi sangat utama adalah the man behind the gun ya, the teacher, gurunya ya, guru yang berpikir dengan cara yang komprehensif, dengan cara yang teaching is about service. Teaching itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi bagaimana memberikan yang terbaik supaya anak-anak bisa menjadi lebih baik, termasuk dalam ini soft skill ya. Yeah. Ini sebenarnya akan menjadi pembicaraan panjang ya, Zara ya. Cuma apa namanya? Ya mungkin saat ini kita kunci dengan statement Zara tadi bahwa pembelajaran yang mungkin representatif atau mungkin bagus atau mungkin bisa dicoba, bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa bersikap, guru dalam hal ini, pengajar dalam ini bisa bersikap andaikan kita menjadi seorang siswa. Yeah. Sebelum kita mengajar, kita merasakan dulu seperti apa ketika nanti saya pelajari hal ini. Kalau kita sendiri merasa tidak interest, ya jadi siswa yang kita ajar juga tidak akan interest. Tapi kita sendiri merasa tertantang, curiosity kita muncul, anak-anak juga pasti akan. Ini sejalan dengan the law of the attraction ya, hukum tarik-menarik, sinergi, energi positif, akan menarik energi positif. Nah sekarang mungkin untuk edisi konten berikutnya kita akan coba bicara tentang hal itu ya. Sekarang kalau Sarah melihat kembali ke sisi positifnya, generasi seperti apa yang nanti akan lahir di masa new normal dalam perspektif seorang Sarah sebagai yang pernah mempelajari psikologi, mempelajari karakter, behavior, human behavior, kira-kira adakah sesuatu yang berbeda ataukah ada sesuatu yang sama anak-anak yang kemudian belajar memasuki masa normal, kemudian menjalani masa pandemi, dan tadi Zara katakan masa pandemi tidak hanya 1-2 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Seperti apa nanti outputnya? Apakah mereka akan menjadi anak yang tetap sama seperti pandemi, ataukah ada sesuatu yang baru? Akan menjadi new new person seperti itu. Seperti apa? Ini mungkin pertanyaan penutup ya. Ya. BTW Pak, BTW. Kalau misalkan mau touch tentang edutech tadi juga nggak apa-apa loh. Aku jadi enak jadi ngomong yang lain. Nggak apa, mau lanjutin yang tadi nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertanyaan yang terakhir Bagus keep dulu ya. Sekarang lanjut the biggest point of education. Oke, Bagus juga. I like it. Oke. Yang tadi mungkin lebih aku nggak tahu nih, kalau aku ngeliatnya either mereka mungkin tiba-tiba jadi bisa aja mereka tadinya deprived gitu ya dari social life, terus tiba-tiba kayak mau cari teman, mau cari apa gitu, karena kan nggak bisa dimungkin apa kayak dari TikTok gitu ya, kita lihat gitu kayak orang masih banyak, masih bersosialisasi, masih kita bisa lihat karena kita hidup di dunia maya gitu ya, spend more time di dunia maya gitu, kita kayak punya waktu untuk melihat dunia luar tuh seperti apa, dalam arti kayak nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di kota kita, tapi di luar negeri gitu. Mungkin mereka bisa lebih pengen
apa sih namanya, lebih banyak explore banyak hal gitu, pengen ketemu lebih banyak orang, melakukan hal yang baru, coba hal yang baru, bisa aja gitu. Atau mungkin butuh adjustment dulu waktu untuk mereka berinteraksi dengan orang lain tuh seperti apa gitu. Karena kan saat di sosial media itu yang kurang nih kalau menurut aku ya saat komunikasi itulah konteks ya. Gitu kayak texting apa gitu kan kita kayak kehilangan non-verbal cue-nya gitu. Mungkin itu akan mempengaruhi sedikit banyak mereka saat berinteraksi dengan orang lain gitu. Mungkin empati, aku juga nggak tahu gitu. Itu menarik juga. Ya, kalau misalkan pasti bakal gimana, aku nggak tahu sih, Pak. Coba itu yang itu yang menarik gitu. Kita lihat aja nanti ya. Generasi sebenarnya gimana gitu. Kita lihat mungkin ada penelitian-penelitian yang baru tentang generasi. Aku yakin udah ada yang nulis nih. Tapi ya bisa either mereka langsung gitu cari-cari baru, atau mereka malah lebih individualistis, bisa juga. Jadi menjawab pertanyaan yang terakhir ternyata ya. Iya. Oh, Bapak tadi mau nanya. Maaf, aku tuh tadi nyambung kalau yang tadi apa? Enggak apa-apa, aku bisa jawab sekarang. Yang tadi the biggest point of education, the main problem seperti itu. Oke. Aku selalu I will always stand by this. Education itu adalah bentuk intervensi kan. Gitu. Intervensi, apa intervensi? Ya perilaku gitu. Jadi harus ada perubahan perilakunya. Itu bukan dapat nilai rapot. Oke, nilai rapot yang baik itu adalah salah satu tapi dari banyak tapi indikator bahwa seseorang itu punya perubahan perilaku. Oke, kalau nilainya baik berarti dia memahami pelajarannya dong. Tapi itu kembali lagi tipe soalnya seperti apa yang diuji, apakah memang soalnya itu benar-benar mengukur perilaku yang emang mau dirubah gitu misalkan kayak gitu. Dan education itu bukan hanya kayak bukan kayak kan seorang bilang nggak dipakai matematika, nggak dipakai algebra, bukan itunya doang, tapi cara kamu berpikir, logika itu dipakai gitu. Misalkan orang geografi kita belajar tentang tanah, belajar tentang lingkungan gitu, terus dia gede jadi menteri atau ekonomi atau apa. Kalau kita tahu bagaimana how this world works around us, I feel like kita lebih mindful terhadap action yang campur-campur ya, terhadap aksi yang kita ambil gitu. I feel like education itu should foster empathy, period. Itu harusnya empati, kita gimana caranya saat kita membuat keputusan, kita mikirin juga dampaknya terhadap orang lain, karena kita nggak hidup sendiri gitu. Perilaku kita pasti punya dampak sama orang lain, sama diri sendiri. Itu sih, education, empathy. Ya. Iya. Baik. Dengan asumsi bahwa dengan sintesis bahwa tadi Zara sampaikan esensinya adalah perubahan perilaku. Dan sekarang dengan asumsi bahwa perilaku akan terjadi ketika itu dimulai dari cara berpikir, dimulai dari seorang bertindak ketika dia punya sebuah konsep, begitu maksud bagus. Kalau sekarang harus membuat skala prioritas, manakah yang kita utamakan antara nomor 1 dan nomor 2? Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2? Apakah perubahan perilakunya ataukah perubahan pemikirannya? Pasti perilaku itu kan kita dari pola pikir dulu ya harusnya. Aduh, jadi mana nih kalau ada dosen saya yang ngomong saya salah, aduh ya gitu. Tapi kan kita dari lingkungan, terus masuk ke otak, terus kita persepsi dulu gitu. Pasti harus punya pola pikir itu baru kita perilaku. Gimana ya? Pola pikir kita, cara pandang kita terhadap how this world works, bagaimana dunia ini bekerja, itu pasti mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang lain, gitu, bagaimana kita bertingkah laku, apa yang kita bicarakan, bagaimana kita membuat keputusan, kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya education itu kan ngasih ilmunya ya Pak, gitu, cara berpikirnya, etos kerja, gitu. Alur berpikir sebenarnya yang di ini itu harus runut, harus punya alasan, gitu. Nanti saat kita
berperilaku, ya harapannya kita tahu nih, oh saya ngelakuin ini, saya tahu alasannya apa, saya tahu konsekuensi dari perilaku saya tuh apa gitu. Jadi mungkin ya pola pikir dulu harusnya sih gitu. Iya, pola pikir dulu. Iya. Karena ini nanti kita akan lanjut mungkin di konten berikutnya, karena kalau boleh Pak Agus sampaikan, sebenarnya bencana ya, Bagus bilang disaster of education. Bencana terbesar dunia pendidikan saat ini adalah ketika kita sudah mulai minim, kita sudah mulai kehilangan para pemikir-pemikir baru ya, filosof-filosof baru dunia pendidikan. Ketika belajar hanya menjadi sebatas proses migrasi ilmu dari satu otak-otak lainnya, tapi tidak minim terjadi bahwa ilmu sebenarnya adalah suatu one thing, sesuatu yang memang seharusnya harus dikembangkan gitu. Kalau dulu makanya kalau mungkin Zara pernah belajar tentang geografi, barangkali ada semacam teori planet ya, bahwa pusat bumi itu adalah ada yang bilang kemudian bumi, kemudian matahari, dan ternyata jadi itulah. Dulu ilmu benar-benar dipelajari untuk bisa menjadikan orang bisa lebih baik lagi, ada improvement di situ. Tapi sekarang ilmu kemudian sudah dipersempit, terdegradasi dengan sudut-sudut eksakta, non eksakta, kemudian karir, pekerjaan, kemudian pebisnis, dan malah tadi kalau dalam bahasa yang satir, untuk apa Anda kuliah tinggi-tinggi atau belum tentu dipakai ilmu Anda, itu sesuatu ya mindset yang harus dikaji ulang ya. Sangat menarik tentang pendidikan, jadi meskipun tidak dinyatakan secara langsung, dan insya Allah nih dosennya juga nanti melihat bahwa jawaban Azhara adalah ketika kita akan mengutamakan prioritas antara perubahan perilaku, behavior or the way of thinking, maka nomor satu adalah the way of thinking, karena itu akar segalanya. Cara kita berpikir menentukan cara kita bersikap, dan cara kita bersikap akan menentukan integritas kita, karakter kita. Semoga setuju ya. Setuju. Baik, terima kasih Kak Zara. Semoga selalu sehat, pandemi lekas berlalu, dan ya kita semua bisa beraktivitas seperti biasa ya. Amin. Makasih juga Pak udah ngasih kesempatan aku untuk sampai untuk bercerita, untuk sharing lah gitu. Aku juga belajar dari kesimpulannya Pao, dari pendapatnya Pao juga. Walaupun maaf kalau ngomong suka kemana-mana gitu. Ini lagi yang nonton kayak, ini orang ngomong apa sih? Oke. Semoga enggak. Ya. Terima kasih Zara. Ya. Bagus izin live ya. See you. Oke. Kita ketemu lagi di Indonesia Youth Conference ya. Gimana? kita tunggu lagi penampilan Zara di Indonesia Youth Conference atau mungkin World Economic Forum untuk bicara tentang pendidikan. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.